Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Julie di Wisdom and Invest. Seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas ke 10 saham ini, dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi udah ada sinyal-sinyalnya, yaitu sinyal beli dan sinyal jual berupa segitiga hijau dan merah. Untuk teman-teman yang tertarik mempelajari lebih dalam tentang chart ini, lebih detail ya, jadi saya ada kasih link di deskripsi di bawah. Di video itu saya menjelaskan secara lebih detail tentang cara penggunaan chart dari Wisdom and Invest. Dan untuk teman-teman yang tertarik menggunakan chart win secara free, itu juga bisa loh. Caranya cukup mudah, yaitu teman-teman cukup buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Tapi tentunya fiturnya agak berbeda dari chart yang biasa member gunakan. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa kontak aja langsung adminnya di Wisdom and Invest. Informasi kontaknya ada di deskripsi di bawah, jadi teman-teman silakan kontak adminnya apabila teman-teman tertarik menggunakan chart dari Wisdom and Invest secara free. Mari kita masuk ke analisanya ANTM. Untuk ANTM ini, hari ini dia muncul segitiga merah. Ini adalah sinyal untuk sell. Maka di sebelah kiri sini juga ada statusnya, yaitu sell dengan profit 128,8%. Jadi entry-nya ini sudah cukup lama, sejak di segitiga hijau. Ini adalah sinyal untuk buy. Dia selama belum muncul segitiga merahnya, maka dia tetap hold sampai muncul hari ini segitiga merah, maka dia sell dengan kondisi profit ya. Jadi happy cuan untuk teman-teman yang sudah take profit. Hari ini ANTM-nya ARB, pixelnya merah 1, yang bagus sebetulnya hijau dua-duanya. Momentumnya mulai menurun. Untuk teman-teman yang tertarik untuk entry di ANTM ini, maka sebaiknya menunggu ya sampai ada pantulan dulu. Jadi karena hari ini ARB, maka masih ada potensi besok masih bisa turun. Jadi tunggu sampai ada pantulan. Kalau ada pantulan, teman-teman bisa spekulatif buy. Karena sebetulnya dia di sini ada support trend, itu sudah cukup dekat. Ini saya zoom dulu. Ini ANTM, ini angka support trendnya yaitu 2700. Di sini juga ada support di bawahnya. Angka psikologisnya yaitu di area 2500. Jadi harus pantau dulu apakah dia mantul atau enggak. Kalau dia tidak ada pantulan, maka jangan entry karena sangat beresiko tinggi. Untuk film, saya harus infokan dulu ke teman-teman ya. Untuk film ini adalah saham yang termasuk high risk. Jadi untuk teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham-saham seperti ini atau saham gorengan, maka sebaiknya hindari aja. Kecuali teman-teman yang memang sudah siap psikologi dan mentalnya untuk trading di saham gorengan dan high risk, itu silakan. Saat ini dia total transaksinya 56,76 miliar, jadi cukup liquid. Pixelnya merah 1, yang bagus sebetulnya hijau dua-duanya. Sinyal entry-nya ini sudah sejak di sini, di bawah sini. Saat dia entry itu memang sifatnya masih spekulatif, besoknya lalu pixelnya mulai hijau-hijau dan ada momentumnya. Sekarang kondisinya dia sedang sideways, jadi di sini dia sedang sideways. Kalau misalnya dia sampai breakdown dari support sini, jadi di sini ada harga low-nya. Kalau dia sampai breakdown dari sana, maka potensinya dia bisa turun dulu, koreksi. Karena dia kemarin di sini candlenya arah, jadi agak cukup dalam ya kalau misalnya teman-teman salah entry. Jadi itu sebabnya saya katakan bahwa saham ini, saham film ini adalah saham yang cukup high risk. Untuk teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham seperti ini, maka sebaiknya hindari. Cari aja saham-saham lain yang tidak begitu volatil. Supportnya di sini ada yaitu 320, atau di sebelah sini juga ada support yang lebih kuat 270. Kalau sampai dia breakdown dari 270, itu artinya jadinya tidak oke lagi. Resistnya sementara bisa gunakan harga high di candle kemarin. Ini
Kurang lebih angka psikologisnya ada di area 400-an ya, 400 sekian. Untuk INTP, sinyal entry-nya ini sejak di sini, ini ada segitiga hijau tapi agak ketutup ya. Statusnya di sini juga masih hold dengan profit 9,1%. Hari ini candlenya memang agak menjebak karena dia sempat menembus garis win line. Untuk teman-teman yang pasang trailing stop, dikasih toleransi, mungkin belum kehilangan barang, tapi kalau teman-teman yang sudah kehilangan barang, it's okay, teman-teman bisa re-entry kembali. Pixelnya dua-duanya masih hijau, masih bagus, dan momentumnya berwarna biru Ben Hur, itu masih oke ya. Dan dia sebetulnya breakout di sini. Ini adalah INTP. Di sini adalah level breakoutnya 15.500. Selama dia bertahan di atas itu sebetulnya masih oke, jadi ada potensi dia melanjutkan kenaikannya. Resistnya ada di 16.000 dan resist yang tertinggi ini INTP ada di 16.850. Jadi mudah-mudahan lancar jalannya menuju ke atas sana. Tapi kalau misalnya dia breakdown dari 15.500 dia kembali turun, artinya jadinya kurang oke. Artinya dia false break dan potensinya dia akan bergerak sideways. Area sideway-nya supportnya berarti ada di sebelah sini, yaitu 14.250, atau bisa gunakan garis win juga sebagai area support. Garis winnya ini ada di sini angkanya yang berwarna biru, 14.750. UNTR, untuk UNTR hari ini muncul sinyal sell, tapi kalau teman-teman lihat ini trennya sebetulnya sedang sideways. Di sini ya sedang sideways. Jadi seperti di video saya yang kemarin-kemarin selalu saya katakan bahwa sinyal valid buy itu adalah ketika segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan ada momentumnya berwarna biru. Jadi kalau misalnya seperti di sini itu sifatnya spekulatif buy, dan karena dia trennya adalah sideways, maka segitiga hijau dan merahnya kita abaikan aja. Kita gunakan strateginya yaitu buy on support dan sell on strength. Pixelnya saat ini hijau satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya, dan momentumnya juga berupa titik pink. Nah ini juga menjadi indikasi ya kalau dia bergerak sideways potensinya. Jadi strateginya kita bisa ubah menjadi buy on support dan sell on strength. Segitiga hijau dan merahnya bisa kita abaikan aja. Supportnya ada di sebelah sini yaitu 25.000, angkanya di situ. Lalu resistnya adalah 28650. Jika dia breakdown dari 25.000 maka jadinya kurang oke lagi. Sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit. SCMA hari ini ada sinyal buy, pixelnya hanya hijau satu, artinya sifatnya spekulatif buy. Dan ini candlenya sebetulnya menarik karena merupakan candle reversal disertai dengan volume yang cukup. Momentumnya juga masih ada sebenarnya, walaupun memang masih kecil, bukan menanjak seperti ini, tapi masih oke. SCMA, selama dia bisa bertahan di atas garis win, jadi ini garis winnya ada angkanya sebelah sini, ini yang disebut dengan garis win ya, atau win line. Angkanya adalah 2390. Jadi selama dia masih bertahan di atas sana itu sebetulnya masih oke. Potensinya dia bisa testing resistnya di area sini yaitu 2560, atau bahkan mungkin lebih ya. Kalau misalnya dia berhasil breakout maka potensinya dia menuju ke resist selanjutnya yaitu 2700. Tapi kalau misalnya besok dia breakdown, nih SCMA, kalau misalnya dia malah breakdown, dia turun ke bawah sini, di sini ada support juga ya. Jadi sebaiknya dia tidak turun dari angka situ. Kurang lebih angka psikologisnya ini ada di 2300. Jadi sebaiknya dia tidak turun dari sebelah sana. Kalau seandainya dia membentuk candle lower low dan jebol dari 2300 ini, maka jadinya kurang oke ya. Jadi kalau misalnya dia membentuk candle seperti di sini, breakdown, closing di bawah sana, itu artinya tidak oke lagi.
Untuk GIAA statusnya di sini adalah none, artinya tidak ada posisi. Supportnya ada di sebelah sini yaitu 376. Ini kalau sampai breakdown dari 376-nya artinya tidak oke lagi. Tapi kalau dia berhasil mantul maka potensinya dia akan kembali testing resistnya. Di sini bisa digunakan sebagai resist. Angkanya ini angka psikologis area 430. Pixelnya saat ini jelek ya karena dua-duanya merah, dan momentumnya juga. Momentumnya sebetulnya sih agak menarik karena dia mulai mengecil. Jadi ada potensi bisa seperti ini, ada potensi reversal. Jadi bisa dipantau aja kalau misalnya nanti dia mantul dari support 376, lalu pixelnya ada hijau 1 dan momentumnya mulai menjadi biru kecil, maka ada potensi ya itu bisa mantul dan berbalik arah ke atas testing area resistnya. HMSP belum ada sinyal buy-nya, jadi sinyal sell-nya terakhir di sebelah sini. Statusnya juga masih none, artinya tidak ada posisi. Dia membentuk channel downtrend sini ya, jadi kurang oke. Ketika muncul channel downtrend, jadi seperti di sini, maka segitiga hijau dan merahnya sebaiknya diabaikan. Sebaiknya teman-teman hindari saham yang seperti ini, karena potensinya dia masih bisa terus turun ke bawah. Pixelnya saat ini hijau 1, yang bagus sebetulnya hijau dua-duanya, dan momentumnya juga tidak ada nih. Ini momentumnya nggak ada, jadi potensinya dia bisa bergerak sideways atau bahkan malah turun ya. Jadi bisa seperti di sebelah sini nih. Ini kurang oke tuh jadinya. Jadi teman-teman sebaiknya berhati-hati. Ini HMSP. Saat ini dia turun ke bawah, dia masih di bawah garis win, ini jadi kurang oke. Yang lebih baik adalah kalau dia mampu bertahan di atas garis win, jadi seperti di sini. Nah, di sebelah sini dia bertahan di atas garis win itu oke. Tapi kalau sekarang dia masih kejedot terus ya garis winnya, jadi potensinya dia bisa melanjutkan penurunan. Di sini ada support yaitu 1400. Untuk teman-teman yang tertarik entry di saham ini, maka sebaiknya wait and see aja. Tunggu sampai ada pantulan atau menunggu sampai ada sinyal validnya. Untuk KIJA hari ini momentumnya agak kurang oke. Karena hari ini dia berubah jadi merah, pixelnya juga merah-merah, jadi kurang oke. Ini KIJA, supportnya berada di area 191 dan resistnya bisa kita gunakan yang di sini, yang terdekat yaitu 204. Kalau KIJA sampai breakdown dari 191, maka jadinya kurang oke lagi. Untuk teman-teman yang masih punya, maka sebaiknya kalau ini breakdown, disiplin untuk exit. Kalau misalnya belum punya dan tertarik untuk entry, maka saran saya menunggu aja sampai ada sinyal yang valid buy. Dan teman-teman juga harus berhati-hati ya, karena KIJA ini termasuk saham yang cukup high risk. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar trading, maka sebaiknya hindari aja saham-saham seperti ini. Lebih baik cari aja saham lain yang lebih tidak begitu volatil. Secara statusnya ini juga statusnya none ya, artinya tidak ada posisi, dan karena dia sedang bergerak sideways, jadi memang segitiga hijau dan merahnya itu juga bukan sinyal yang valid. Sinyal yang valid adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya mulai hijau-hijau dan ada momentumnya berwarna biru Ben-Hur seperti ini dan semakin menanjak. Itu adalah sinyal yang oke. Jadi kalau misalnya seperti di sini, dia pixelnya hanya 1 dan tidak ada momentum, itu kurang oke. Apalagi dia sedang bergerak sideways. Ketika dia bergerak sideways, maka segitiga hijau dan merahnya bisa kita abaikan. Untuk WSKT, candlenya agak kurang oke karena merupakan candle reversal ya. Pixelnya merah 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya dan momentumnya juga mulai berubah menjadi biru tua. Memang dia masih belum kena garis win line-nya. Statusnya di sini juga masih hold karena entry-nya sudah sejak di bawah. Entry-nya di sini itu adalah sinyal untuk beli. Statusnya masih hold dengan profit 64,9%. Jadi kalau misalnya besok dia turun lagi sampai menyentuh garis win line-nya, ini artinya sudah kena trailing stop. Jadi teman-teman bisa menggunakan garis win sebagai trailing stop. Angkanya ada di sebelah sini yaitu 1730.
Bisa teman-teman kasih toleransi sedikit, misalnya 1-2% di bawahnya atau beberapa tick. Jadi kalau misalnya dia hanya membentuk ekor lalu balik lagi naik ke atas garis win, maka sebetulnya masih oke. Kalau memang USKT ini masih bagus, kalau misalnya dia sampai mantul, maka teman-teman bisa entry di dekat supportnya. Jadi tunggu sampai ada pantulan, baru teman-teman spekulatif buy. Tapi kalau dia tidak ada pantulan di area support, maka sebaiknya jangan entry, karena resikonya sangat tinggi sekali. Potensinya dia bisa melanjutkan penurunannya. Batasnya itu, batas amannya adalah garis trennya ini, yaitu di area 1570. Jadi sebaiknya dia bertahan di atas itu. Kalau dia bertahan ini masih oke, tapi kalau dia sampai breakdown ke sini ya, jadinya kurang oke lagi. Pegas karena entry-nya saat di sini statusnya masih hold dengan profit 4,5%. Pixelnya merah-merah kurang oke dan momentumnya sebetulnya masih ada. Ini momentumnya sebetulnya masih, tapi ini pegas, dia sudah mulai mendekati garis win ya. Kalau misalnya sampai dia breakdown, membuat lower low lagi, membuat lower low di sini, jadinya kurang oke. Potensinya dia bisa ke area support. Supportnya di sini adalah 1515. Jadi potensinya dia bergerak sideways. Kalau melihat arah gerakan seperti ini, dia jadinya sideways kalau dia membentuk lower low lagi. Tapi kalau besok dia mantul, maka ada potensi dia bisa testing resistnya. Resistnya yang di sini yaitu 1900. Kalau dia sampai breakdown dari 1515 yang di sini, support ini, maka jadinya kurang oke lagi. Sebaiknya teman-teman hindari. Jadi jangan begitu dia breakdown dari support kuatnya, terus teman-teman malah beli. Itu jangan ya. Composite kita, pixelnya dia masih merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya memang sih masih ada dan dia berada di area garis win. Jadi kalau misalnya besok sampai dia membentuk lower low lagi, jadi agak kurang oke. Potensinya dia akan ke area, ini ada supportnya juga, support trend di angka sini ya, kurang lebih di angka 6263. Kalau dia sampai breakdown dari area situ, itu jadinya agak kurang oke. Potensinya masih bisa melanjutkan penurunannya ke bawah. Ini adalah chart hourly dari saya. Ini chart hourly ya, artinya satu candle 1 jam. Dan semenjak dia breakdown dari MA20 hourly-nya, itu sebetulnya sudah agak kurang oke. Jadi dia berkali-kali dia kepentok di MA20-nya ini. Potensinya dia bisa melanjutkan penurunannya. Ini kalau kita tarik Fibo. Jadi ini saya tarik Fibo, di sini ada area Fibo 0,382. Di sana adalah area potensi koreksi yang optimis, yaitu angkanya di 62 sekian. Dan kalau misalnya dia tetap tidak mampu melewati MA20-nya, maka potensinya dia hanya dead cat bounce, artinya dia mantul di 382 lalu kembali naik, kepentok lagi MA20-nya, artinya dia akan melanjutkan penurunannya. Potensinya dia bisa koreksi ke area 0,5, Fibo 0,5 dan 0,618, yaitu di area 61 sekian dan 60 sekian ya, di area sana. Nah, dengan mengetahui analisa indeks kita, diharapkan teman-teman ini bisa mengatur strategi tradingnya, misalnya dengan menaikkan porsi cashnya dan memilih saham-saham yang arahnya tidak sesuai dengan komposisi kita, jadi nggak korelasi. Kalau misalnya teman-teman bingung dan belum terbiasa untuk mencari atau men-screening saham-saham yang tidak berkorelasi dengan indeks, maka bisa libur aja dulu, it's okay. Bukan berarti teman-teman libur trading lalu nggak belajar ya. Tetap teman-teman sebaiknya mempelajari analisa, memantapkan analisanya, lalu sambil menunggu sampai dia menuju ke area support kuatnya, misalnya di area Fibo 0,5 dan 0,618-nya, maka teman-teman bisa melakukan buy on weakness. Tapi tentu jangan lupa tetap ya mengatur money manajemennya. Mudah-mudahan analisa ini bisa membantu teman-teman. Kalau dirasa bermanfaat, silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar. Semoga portonya teman-teman tetap aman.
Semoga sehat-sehat selalu dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.